Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2199. Mari kita mulai. Tetapi kita tahu bahwa dia ada hubungannya dengan semua yang telah terjadi, kata sebuah suara di dalam malaikat alam ruang waktu. Malaikat ruang waktu yang lain memandangi pemilik suara itu dengan terkejut, melihat bahwa dia menghentikan pembicaraan para malaikat agung. Namun, malaikat tidak mempermasalahkannya dan langsung melangkah maju. Di sisinya, malaikat elemental Space Realm mengikuti dengan ekspresi serius di wajahnya. Gabriel menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah malaikat alam ruang waktu. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa tekanan sebenarnya datang dari elemental Space Realm Angel. Aku tahu semua kekuatan yang dimiliki oleh alam ruang waktu di dalamnya. Kamu adalah Spiegel dari klan Holamor, benar kan? Adapun malaikat di sisimu, aku bisa merasakan sedikit keakraban darinya. Dia benar, Spiegel lah yang melangkah maju. Jelas sekali, orang di sisinya adalah Waremis, pemimpin klan Holamor yang sebenarnya. Hehe, Gabriel, sudah lama sekali kamu bahkan tidak bisa mengenali auraku lagi. Aku anggota klan Holamor, jadi menurutmu aku ini siapa? Gabriel membuka matanya lebar-lebar. Hanya ada satu malaikat klan Holamor yang bisa berbicara dengannya seperti itu. Begitu, memang sudah lama sekali, Waremis. Aku masih ingat kamu mati. Tetap saja, sepertinya kamu cukup beruntung untuk bereinkarnasi kembali ke klanmu. Aku ingin tahu berapa harga yang kamu bayar untuk mendapatkan kesempatan ini. Beberapa malaikat agung baru tidak mengenal Waremis, tapi 12 malaikat asli pasti mengetahuinya. Sandalphon jelas salah satunya. Waremis, kamu meninggal setelah situasi menjadi seperti ini. Aku masih ingat bagaimana kamu mencoba membangunkan kami tetapi tidak berhasil. Namun, disinilah kita hari ini. Pikiran kita kembali normal, apakah ada hubungannya denganmu? Waremis mengangguk sambil menarik kursi dari samping dan bergabung dengan meja bundar, sama sekali tidak peduli dengan budidayanya yang jauh lebih rendah. Spiegel hanya berdiri miring, pura-pura tidak memperhatikan ekspresi aneh malaikat lain di sekitarnya. Setelah itu, Waremis mengambil 12 botol alam dimensinya sebelum melemparkan satu ke masing-masing malaikat agung. Itu memang aku. Dan cairan dalam botol-botol ini adalah alasan kalian semua dibebaskan dari penjara. Apa ini? Gabriel bertanya sambil membuka botolnya. Perlahan tapi pasti, cairan di dalamnya mulai menguap. Gabriel dapat mengetahui bagaimana ia menyatu dengan ruang itu sendiri, menyebar dalam sekejap kemana-mana. Dia segera menutupnya, menatap Waremis dan menunggu penjelasan. Namanya cairan osilasi spektral jiwa spasial, kata Waremis. Kamu sudah bisa berterima kasih padaku. Karena hal inilah klanku sekarang mampu membangunkan semua malaikat di surga. Cairan ini mampu membunuh cacing jiwa di dalam pikiran semua orang dan membuat mereka kebal sepenuhnya terhadap hal-hal itu. Jiwa, cacing. Tak satu pun malaikat di ruangan itu menyukai nama itu sama sekali. Wajar saja, banyak bisikan yang mulai berterbangan ke kanan dan ke kiri, membuat ruangan menjadi cukup berisik. Gabriel turun tangan. Semuanya, diam. Aku yakin Waremis di sini akan menjelaskan semuanya. Waremis mengangguk dan memulai. Pertama-tama, alasan aku mati, dan jangan lupakan kamu, 12 malaikat agung, yang membantu membunuhku, adalah karena pencucian pikiran ini. Itu tidak berhasil padaku karena, seperti yang sudah kamu ketahui, klan Holamenor sedikit berbeda dari ras malaikat lainnya. Perbedaan halus inilah yang membuat kami memiliki ketahanan yang tinggi terhadap cacing jiwa, yang diciptakan untuk menandingi jiwa malaikat. Jibril mengangguk. Aku mengerti. Jadi, apa itu Soul Worms, dan bagaimana kamu mengetahuinya? Lanjut Waremis. Untuk menjelaskannya, saya harus berbicara tentang reruntuhan bintang yang baru saja kita jelajahi. Waremis kemudian mulai menjelaskan waktunya di sana bersama Spiegel. Bagaimana dia masuk bersama si kembar, terpisah dari mereka, hanya untuk bertemu mereka lagi di dalam pesawat luar angkasa. Terakhir, bagaimana si kembar membantunya memeriksa malaikat yang mereka tangkap dan mengetahui tentang Soul Worms berkat teknologi canggih yang dimiliki kapal tersebut. Yang terakhir, bagaimana si kembar membantunya memproduksi cairan osilasi spektral jiwa spasial. Tentu saja, dalam kata-katanya, Rean dan Roan adalah malaikat dan iblis.
Dia tidak memberitahu siapa mereka sebenarnya. Namun, dia tidak pernah menyebut Fragment of the Universe Foundation. Dia merasa berhutang banyak pada si kembar, jadi dia diam saja. Selain itu, dia tidak benar-benar melihat apakah si kembar pada akhirnya mendapatkan pecahan itu atau tidak. Dan pada dasarnya itu segalanya. Tepat setelah itu, Waremis melambaikan tangannya, memanggil ribuan botol dan melemparkannya ke semua malaikat di ruangan itu. Klan Hola Menorku melakukan yang terbaik untuk menjangkau tempat-tempat terpadat di surga. Namun, tidak banyak yang bisa kita lakukan dengan jumlah kita. Surga terlalu besar, jadi kita memerlukan bantuan semua orang untuk menyingkirkan jiwa cacing yang telah menyebar di alam malaikat kita selama bertahun-tahun. Waremis juga memperingatkan mereka. Ingat, satu tetes saja sudah cukup untuk membunuh dan membuat inangnya kebal terhadap Soul Worm dalam jarak 2 juta kilometer. Tidak perlu berlebihan. Asteris bang. Asteris. Tiba-tiba Kasiel membanting meja. Siapa bilang kamu tidak ada hubungannya dengan semua ini? Waremis mengangkat bahunya. Aku bisa melihat kamu juga kembali normal, Kasiel. Apa? Apakah kamu akan menggunakan kekuatan alam malaikat agungmu untuk menghadapiku sekarang karena aku hanyalah malaikat alam ruang elemental yang lemah? Silakan. Aku sudah mencapai tujuanku, objektif dan membangunkan para malaikat. Aku tidak menyesal lagi. Kasiel mengertakkan gigi dan duduk sekali lagi. Maafkan kemarahanku. Hanya saja aku sudah lama berada di bawah pengaruh kesetiaan yang dipaksakan ini sehingga aku cukup tertekan. Gabriel mengangguk, memahami perasaan Kasiel. Kita semua sama, Kasiel. Yah, kamu selalu menjadi yang paling tidak sabar di antara kami berdua, jadi aku terkesan kamu bertahan selama itu. Gabriel kemudian kembali menatap Waremis. Kami berhutang banyak padamu karena telah membasmi cacing jiwa di dalam jiwa kami. Selain itu, meskipun kami sedang dikendalikan, faktanya kami membantu membunuhmu saat kami diambil oleh cacing jiwa. Untuk itu, aku minta maaf. Sekarang, apakah kamu tahu sesuatu tentang malaikat agung itu? Bahkan kita tidak tahu namanya. Waremis menggelengkan kepalanya. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah bisa menemukan apapun tentang dia. Tapi sekali lagi, dia memegang kalian semua, jadi sepertinya aku tidak bisa bergerak sesuai keinginanku. Sekarang bahwa kalian semua sudah kembali normal, saya kira ini saatnya bagi kita untuk mulai berbagi informasi. Oleh karena itu, mari kita mulai. Bab 2200 kita punya pemenang. Waremis memandang Gabriel, bertanya, jadi, saya tahu bahwa selama Anda berada di bawah pengaruh Soul Worm, Anda menghabiskan cukup banyak waktu bersamanya. Apa yang Anda ketahui tentang pria itu? Ingat, kami masih belum tahu jika dia benar-benar dalang di balik kejadian itu, tapi aku cukup yakin dia terlibat. Gabriel menghela nafas sebagai jawaban. Itulah masalahnya. Dia menyuruhku melakukan banyak hal, terutama selama rencana mengambil alih dunia bawah untuk mengendalikan jalan reinkarnasi. Namun, dia tidak pernah mengungkapkan apapun tentang dirinya. Cara berpikirku, aku hanya mempercayainya karena dia adalah seorang malaikat. Gabriel bertanya pada yang lain. Bagaimana dengan kalian semua? Adakah yang tahu tentang dia? Aku bahkan tidak tahu di mana dia tinggal. Terlepas apakah itu malaikat agung atau malaikat alam ruang waktu, mereka benar-benar diam. Jelas sekali bahwa situasinya sama untuk semua orang di ruangan itu. Pertama-tama, mereka bahkan tidak berpikir untuk menyelidiki malaikat lain ketika cacing jiwa ada di sana. Namun Waremis tidak terlalu terkejut. Baiklah, mari kita mulai dengan apa yang aku tahu. Seperti yang kubilang padamu, aku tidak bisa berbuat banyak, tapi sepertinya aku tidak menemukan apapun. Aku dibunuh oleh kalian semua karena fakta bahwa aku dianggap pengkhianat. Tentu saja, aku bukan orang seperti itu. Hanya saja dia mengetahui bahwa cacing jiwa tidak mempan padaku, Novelus B. Com. Saat aku masih hidup sebagai malaikat agung, aku menyelidiki asal-usulnya. Aku semakin dekat dengan jawabannya ketika dia menyadari tindakanku yang menyebabkan kematianku. Ternyata dia tidak berasal dari alam malaikat, kata Waremis kepada semua orang. Itulah mengapa kami tidak memiliki informasi tentang dia dan perjalanannya menjadi malaikat agung. Karena dia tidak pernah berkultivasi di surga sejak awal. Gabriel dan yang lainnya terkejut dengan hal itu. Bukan dari surga. Tidak, tunggu. Sekarang masuk akal jika aku memikirkannya.
Kita memiliki pemahaman yang erat tentang semua malaikat di alam ruang waktu karena alasan yang jelas. Mereka tidak memiliki rentang hidup lagi, jadi setiap malaikat salah satunya adalah calon malaikat agung. Namun, tidak ada informasi tentang dia sebagai malaikat alam ruang waktu. Ketika dia muncul, dia sudah menjadi malaikat agung. Waremis mengangguk. Itulah kesimpulan yang aku ambil saat itu. Lalu muncul pertanyaan, jika dia bukan dari surga, dari mana dia berasal? Aku menyelidiki penyelidikan ini lebih dalam, berharap menemukan jawabannya. Pada akhirnya, aku menemukan sesuatu yang konyol. Untuk jujur saja, aku ragu apakah aku benar atau tidak. Ternyata dia bukan dari alam dewa, apalagi dunia bawah. Namun, dia juga bukan dari surga. Gabriel menyipitkan matanya sebagai jawaban. Tak satu pun dari 3 alam tinggi. Itu membuat kita hanya punya satu pilihan, bukan? Malaikat agung lainnya tahu apa yang dibicarakan Gabriel. Jadi dia adalah seseorang dari organisasi Fruve. Namun saat itulah Rafael, malaikat agung lainnya, menyadari sesuatu yang aneh. Tunggu, itu tidak masuk akal. Waremis baru saja mengatakan bahwa dia mencapai kesimpulan yang konyol. Saya tidak tahu tentang Anda, tapi saya tahu pasti organisasi Fruve sangat kuat. Cukup kuat untuk menyaingi 3 alam tinggi manapun. Sederhananya, mengetahui bahwa malaikat ini berasal dari organisasi Fruve bukanlah suatu kejutan karena kita tahu dia bukan dari surga. Tetap saja, Waremis mengatakan itu adalah kesimpulan yang konyol. Kedua pilihan tersebut tidak cocok. Waremis senang mendengarnya. Sepertinya kamu masih cukup pandai membaca garis bawah, Rafael. Benar, dia juga bukan dari organisasi Fruve. Dan sebelum kamu bertanya, tidak, dia juga bukan seseorang dari luar alam semesta kita. Mereka semua telah menyaksikan penjelasan Waremis tentang makhluk hidup asing yang ditemuinya di pesawat luar angkasa, sehingga tidak sedikit dari mereka yang memikirkan kemungkinan malaikat agung misterius itu adalah seseorang dari luar. Namun, Waremis menyangkal gagasan itu bahkan sebelum ada yang bisa mengutarakannya. Saya pikir Anda harus melihatnya. Baiklah, jadi dia bukan dari 3 alam tinggi. Dia juga bukan bagian dari organisasi Fruve, juga bukan berasal dari luar alam semesta. Kalau begitu, dari mana dia berasal? Tanya Azrael. Jangan bilang dia hidup dalam kehampaan dan mengolah seluruh hidupnya di sana. Waremis menggelengkan kepalanya. Kehampaan memang memiliki sejumlah energi surgawi dan sedikit elemen cahaya, namun hukumnya tidak lengkap. Kamu tidak mungkin berharap menjadi malaikat agung sambil tetap berada di dalam kehampaan. Inilah bagian konyol yang kuceritakan padamu. Jika saya tidak salah, dan saya akui ini sangat tidak masuk akal, dia datang dari belahan alam semesta kita yang lain. Apa? Segera, guncangan muncul di wajah ke-12 malaikat agung dan beberapa orang lainnya yang mengetahui apa yang dibicarakan Waremis. Itu benar-benar mustahil. Sejak bencana terjadi di masa lalu, kedua belah pihak telah benar-benar terpisah. Tidak ada seorang pun yang datang atau pergi ke sana sejak saat itu. Jelas sekali, dia tidak tahu tentang si kembar dan sistem permata jiwa. Waremis yang menghela nafas kali ini. Sudah kubilang, kan, bahkan aku tidak begitu percaya dengan temuanku. Liran, malaikat agung lainnya, mau tak mau bertanya. Saya tidak ingin meragukan Anda, Waremis, terutama karena Anda adalah penyelamat kami. Namun, bisakah Anda memberitahu kami bagaimana Anda menemukan hal seperti itu? Waremis mengangguk sebelum mengeluarkan kubus transparan dari alam dimensinya. Apakah kamu tahu apa itu? Sebagian besar malaikat langsung mengenalinya. Itu adalah star chart, bukan? Waremis mengangguk. Itu benar. Ini memang peta bintang. Namun, ini berbeda dengan milik kita. Tepat setelah itu, Waremis mengaktifkan grafik bintang. Semua orang memfokuskan indera surgawi mereka pada bagan, yang memungkinkan mereka melihat bagan di dalamnya. Benar saja, mereka sekarang bisa menggunakannya untuk membimbing diri mereka sendiri dalam kehampaan, atau begitulah yang mereka harapkan. Bagan bintang ini tidak masuk akal. Waremis tersenyum sebagai tanggapan. Itu karena peta bintang ini bukan berasal dari separuh alam semesta kita, melainkan separuh lainnya. Yang terpenting, peta ini dibuat hanya beberapa juta tahun yang lalu. Nah, siapa di sini yang mau menebak dari mana saya mendapatkan benda ini? Tidak ada seorang pun di sana yang idiot. Tetap saja, Gabriel adalah orang pertama yang mengatakannya.
Kamu mendapatkannya dari malaikat agung tanpa nama itu. Kami punya pemenang. Waremis bercanda dengan sedikit sarkasme. Bab 2201 kembali berurutan. Semua orang di ruangan itu terdiam, tentu saja terguncang oleh wahyu tersebut. Tentu saja karena ruangan itu hanya berisi alam ruang waktu dan malaikat agung, mereka semua sadar akan bencana bola kepunahan bertahun-tahun yang lalu. Waremis, apa kamu yakin karakter ini berasal dari sisi lain yang terputus? Waremis mengangguk sebelum mengambil bagan bintang lainnya. Namun, yang satu ini sudah sangat tua. Gabriel dan beberapa dari Anda mungkin masih memiliki sebagian dari ini. Jika Anda memeriksa peta bintang ini, Anda dapat melihat bagaimana alam semesta kembali sebelum terbagi. Ini juga mengimbangi perluasan alami alam semesta, penggabungan galaksi, dan hal-hal lain, seperti itu, jadi seharusnya masih lebih atau kurang tepat. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Waremis dan dengan cepat membandingkan peta bintang lama dengan yang diperoleh dari malaikat agung tanpa nama. Benar saja, separuh alam semesta di kedua grafik tersebut cukup mirip. Mereka memiliki perbedaan karena terlalu banyak waktu berlalu. Meskipun demikian, struktur keseluruhannya masih sama. Tidak diragukan lagi mereka sama, kata Gabriel. Sandalphon menjadi tenang setelah mengkonfirmasi berita tersebut sebelum bertanya, jadi, bagaimana sekarang? Kita tahu dia mungkin datang dari sisi lain alam semesta, tapi apa tujuannya? Misalnya, tentang keinginan mengambil jalur reinkarnasi dari alam semesta. Iblis adalah sesuatu yang hanya muncul dalam pikiran kita setelah Soul Worms. Kenapa dia membutuhkan itu? Waremis menggelengkan kepalanya. Itu sejauh yang bisa aku periksa kembali ketika aku masih di tingkat malaikat agung. Namun, jujur saja di sini. Bisakah kamu benar-benar memastikan bahwa yang dia inginkan adalah jalur reinkarnasi? Jika itu aku pasti punya ide lain, dalam pikirannya. Jalur reinkarnasi kemungkinan besar hanyalah alasan untuk membodohi pikiranmu yang berubah. Tapi sekali lagi, itu mungkin memang tujuan sebenarnya. Terlalu banyak pertanyaan, tambah Gabriel. Misalnya, kenapa dia memilih malaikat daripada menggunakan Soul Worm untuk mengendalikan iblis? Spiegel mengangkat tangannya. Saya rasa saya tahu alasannya. Saat saya berada di reruntuhan bintang, saya mendengar bahwa cacing jiwa sangat halus. Mereka hanya dapat bekerja dengan tipe jiwa yang serupa, dan tidak ada banyak perbedaan. Ras malaikat hanya kebetulan cocok dengan kriteria ini. Kalau tidak salah, para iblis dan mentalitas mereka membuat mustahil untuk menciptakan cacing jiwa untuk semua jenis yang berbeda. Apalagi alam dewa, di mana kamu memiliki jumlah ras yang berbeda-beda hampir tak terbatas dengan jiwa yang sangat khas. Aku mengerti, Gabriel mengangguk. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan cacing jiwa ini. Mungkin kita benar-benar menerima kunjungan dari seseorang dari alam semesta lain. Waremis tidak menyangkal hal itu. Bisa jadi, meski menurutku itu tidak mungkin. Setelah apa yang kami katakan dalam reruntuhan bintang, menurutku seseorang yang datang dari luar tidak akan ditangkap oleh seseorang dari dalam. Metode mereka jauh lebih maju daripada milik kita, teknologi mereka, atau apapun yang mereka sebut kemampuan mereka, benar-benar suatu keajaiban. Begitu saja, para malaikat mulai berdiskusi tentang malaikat itu dan hal-hal yang dapat mereka lakukan untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Tiba-tiba seorang malaikat masuk ke dalam ruangan untuk memberikan laporan. Tuan Gabriel, para malaikat kota mulai menjadi tidak sabar. Jika kita tidak memberikan penjelasan segera, kita mungkin akan mengalami pemberontakan. Gabriel memikirkannya sejenak dan memutuskan untuk keluar. Baiklah, untuk saat ini, kita akan mengerahkan kekuatan kita untuk mencari petunjuk tentang malaikat ini, jika dia memang seorang malaikat. Aku menolak untuk percaya dia tahu Waremis akan membunuh Soul Worms, jadi dia pasti melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mungkin dia masih di surga. Saya pikir Anda harus melihatnya. Malaikat agung dan malaikat alam ruang waktu lainnya setuju dengan Gabriel. Mereka berkoordinasi satu sama lain dan memutuskan untuk berbagi informasi saat menyebarkan berita. Sementara itu, Gabriel berbicara kepada semua malaikat di kota Arkadia. Dia memutuskan dia tidak akan menyembunyikan apapun, menjelaskan bahwa mereka semua telah dikendalikan oleh Soul Worms, sehingga rasa kesetiaan yang sangat besar ada di pikiran mereka. Untungnya, salah satu klan alam malaikat memiliki tipe jiwa yang berbeda. Mereka menemukan solusinya, dan puncaknya adalah kesadaran semua orang.
Hal itu jelas menimbulkan keributan besar. Ada yang beriman dan ada yang tidak. Tapi bagaimanapun juga, mayoritas tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin karena mereka adalah malaikat dan secara alami lebih pasifis dibandingkan makhluk di alam lain sehingga segala sesuatunya tidak lepas kendali. Novelus B. Com. Gabriel kemudian menggunakan Divine Sense-nya untuk membagikan gambar malaikat agung yang mereka yakini berada di balik semua ini, meminta semua orang untuk menyebarkan informasi tersebut. Dia bahkan menawarkan hadiah di batu surgawi peringkat 7 yang membuka mata setiap malaikat di kota. Sekecil apapun kemungkinan seseorang mengetahui sesuatu, ketika Anda menyatukan seluruh dunia, mungkin akan ada petunjuk. Tanda pisah. Selama beberapa minggu berikutnya, para malaikat agung dan pakar alam ruang waktu menghabiskan waktu mereka untuk menata segala sesuatunya di surga. Pada saat yang sama, cairan osilasi spektral jiwa spasial dibawa kemana-mana. Sebesar apapun surga, Waremis benar-benar memiliki banyak hal. Mengingat waktu yang diperlukan, mereka yakin dapat menjangkau sebagian besar kota di surga. Namun, Gabriel dan yang lainnya tiba-tiba menerima pesan dari kekuatan yang tidak biasa. Para Fruve. Gabriel menyampaikan berita itu ke meja agar para malaikat dapat mendiskusikannya. Sepertinya mereka ingin bertemu kita. Waremis, yang meski memiliki budidaya jauh lebih rendah, juga ada di sana. Para malaikat menghormati senioritasnya dan tahu bahwa dia pada akhirnya akan mencapai alam malaikat lagi dengan pengetahuannya. Kenapa sekarang? Mereka mungkin berpikir untuk memanfaatkan keributan di alam surga kita untuk mencoba sesuatu. Gabriel kemudian berbicara tentang isi pesan yang diterimanya. Mereka bilang, mereka punya informasi mengenai malaikat yang kita cari. Segera, gagasan untuk mengabaikan panggilan keluarga Fruve menghilang. Bab 2202 Kesenjangan lain. Novelus B. Com. Saat para malaikat memikirkan tentang apa yang harus dilakukan di surga, iblis juga meluangkan waktu untuk mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Mereka merebut kembali kota tempat pintu masuk jalur duniawi berada, membangun beberapa formasi untuk memastikan kota itu tidak jatuh lagi. Namun, itu jelas tidak membuat Mephisto senang sama sekali, apalagi para iblis elder lainnya. Jadi, semua situasi ini dibuat agar kita bisa menyingkirkan para malaikat. Tapi sekarang, mereka semua mundur, dan kita tidak mendapat apa-apa selain kerusakan yang disebabkan oleh perang antar alam ini. Apakah itu benar? Mavis bertanya dengan ekspresi gelap. Setelah percakapan dengan para iblis penatua di alam dewa, Mephisto, Belial, dan Rui tidak bisa menyimpan rahasia lagi. Rui juga ada di kamar saat ini. Itulah yang seharusnya terjadi. Akan ada dua pihak yang menyerang pada saat yang sama, dan aku akan melompat keluar pada saat kritis dengan relik dunia bawah untuk memberikan pukulan terakhir. Meskipun sulit untuk membunuh mereka semua, kami yakin kami bisa menghabisi setidaknya setengah dari malaikat agung di dunia bawah. Mephisto masih marah. Bagaimana mereka bisa mengetahuinya? Frulos, iblis tua yang hilang di dalam rawa yang tidak bisa kembali, sepertinya tidak terlalu keberatan. Lagi pula, dia sudah lama tidak ambil bagian dalam apapun di dunia bawah. Jika tidak berhasil, maka tidak akan berhasil. Mengapa kita membuang-buang waktu di sini? Karena masalah kita belum selesai, kata Belial di samping. Tidak hanya kita gagal mengambil malaikat agung, para iblis tua di alam dewata juga tidak berjalan dengan baik. Aku sudah mengirimkan beberapa iblis kita ke jalur duniawi. Sayangnya, para ahli alam dewata mengambil alih jalur duniawi. Pintu masuk ke alam mereka. Jika kita menggunakan jalan itu, kita akan meminta mati dengan semua formasi yang ada. Hah, Mavis tidak mempercayainya. Bahaya apa yang ada pada Abaddon dan yang lainnya? Sekarang setelah para malaikat mundur, segel dunia bawah kita telah dibuka. Mereka pasti bisa kembali ke dunia bawah hanya dengan budidaya mereka sendiri jika mereka membutuhkannya. Belial menyipitkan matanya. Aku adalah satu-satunya iblis yang bisa berkultivasi dengan bantuan jiwa mati, jadi itu bukan masalah besar bagiku. Namun, iblis lain membutuhkan jiwa hidup jika mereka ingin maju dengan cepat. Itu juga termasuk klanmu. Apakah kamu yakin ingin kehilangan wilayah kami di alam dewa? Mavis ingin membalas, tapi dia tahu Belial benar. Oke, kamu ada benarnya. Lalu kenapa? Apakah kamu punya rencana untuk mengambil kendali atas jalan duniawi lagi? Bukan hanya kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap para penggarap,
tapi bahkan para malaikat pun melindungi sisi jalan duniawi mereka sekarang. Kami bukan lagi pemilik jalur duniawi. Yang bisa saya lihat sekarang hanyalah status quo. Itulah mengapa kami mengumpulkan semua orang di sini. Untuk memikirkan cara mengirim bala bantuan ke alam dewa dan mencegah kami kehilangan wilayah kami di sana. Yang terpenting, kami perlu mendapatkan jalur antara alam dewa dan dunia bawah sehingga jiwa yang hidup bisa bersirkulasi, kata Mephisto. Eisheta mengangkat tangannya. Mephisto, bukankah kamu bermaksud untuk menciptakan iblis jiwa hidup di alam dewa? Itu mungkin cara terbaik kami. Kami memaksa para penggarap untuk memindahkan ahli alam ketuhanan mereka untuk menghadapinya, dan kami menyerbu melalui jalur duniawi. Saya pikir Anda harus melihatnya. Rencana ini hanya berhasil karena para malaikat juga merupakan orang-orang yang mengendalikan pintu masuk jalur duniawi di alam dewa. Sekarang giliran para penggarap, jadi formasi mereka pasti akan membuatnya terlalu berbahaya untuk ditembak, kata Mephisto. Dia jelas sudah memikirkannya sebelumnya juga. Melihat tidak ada yang punya ide lain, Mephisto hanya bisa memberikan pilihan yang tidak dia sukai. Seperti yang Mavis sebutkan, ada jalan. Kita bisa menerobos penghalang alam dan memasuki alam dewa dengan paksa. Sepertinya alam dewa tidak disegel seperti dunia bawah kita beberapa minggu yang lalu. Tidak ada yang menyukai gagasan itu. Hanya karena tidak tersegel bukan berarti tidak akan tersegel, Molo akhirnya angkat bicara juga. Para penggarap pasti tahu kami akan berusaha membantu para iblis dan melindungi wilayah kami di sana, apalagi butuh waktu puluhan tahun untuk benar-benar menaklukkan para iblis yang ada di sana saat ini, akhirnya menutup alam para dewa. Jangan lupa, mereka entah bagaimana berhasil meyakinkan makhluk itu untuk menghentikan pelepasan energinya, jadi sekarang penghalang kontinental telah hilang. Aku ragu mereka tidak memiliki sarana untuk menyegel alam jika diperlukan. Mungkin mereka berpikir persis seperti Mephisto lakukan ketika dia bermaksud melenyapkan para malaikat. Mereka ingin menunggu kita pergi ke sana dan kemudian menyingkirkan sebanyak mungkin Elder Devil. Lagi pula, kita mengambil wilayah mereka untuk alasan yang jelas. Semua orang di ruangan itu mengangguk. Moloch benar, ada masalah lain. Bagaimana jika kita meninggalkan dunia bawah, dan para malaikat menyerang sekali lagi? Kali ini, tidak akan ada yang menghentikan mereka, apalagi melaksanakan rencana pembunuhan malaikat agung yang ingin digunakan Mephisto. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus menggunakan celah duniawi itu, kata Rui sambil menatap Mephisto. Mephisto tahu apa yang Rui bicarakan. Apakah masih ada? Sudah beberapa ratus tahun sejak kemunculannya, jadi pasti akan menghilang jika belum. Mereka berbicara tentang jenis kesenjangan duniawi yang ditawarkan klan Holamor kepada si kembar untuk mengirim mereka kembali ke alam dewa. Hanya saja si kembar pada akhirnya tidak membutuhkannya. Mavis memandang keduanya. Apakah kamu menemukan kesenjangan duniawi antara alam dewa dan dunia bawah? Sejak kapan? Tidak masalah, Rui tidak ingin membicarakannya. Yang penting masih terbuka dan bisa digunakan. Memang agak tidak stabil, tapi menurut saya masih bisa bertahan 40 atau 50 tahun lagi jika kita menggunakan kekuatan kita untuk menstabilkannya. Kali ini, ide tersebut tidak langsung diterima dengan penolakan. Mari kita pergi dulu dan melihat celah ini. Bab 2203 Pemurnian Garis Darah. Jauh di dalam hutan binatang iblis, sekelompok besar piton sisik ungu, yang berjumlah puluhan ribu, tiba. Mereka memiliki beberapa tingkat kultivasi, beberapa di antaranya masih berada di tahap 1 hingga alam transisi. Hanya saja hanya ada satu ranah transisi di dalam grup itu. Piton ini adalah yang terbesar di antara mereka. Dengan desisan dari mulutnya, semua piton skala ungu segera mulai menyebar. Spesies piton ini pada dasarnya menyendiri, hanya bertemu dengan binatang iblis lainnya pada saat berburu atau secara kebetulan, tidak termasuk musim kawin tentunya. Namun, piton alam transisi mampu mengumpulkan semuanya sesuai keinginannya, menunjukkan hubungan garis keturunan di antara mereka. Piton ini kemudian akan memasuki beberapa wilayah binatang iblis di sekitarnya, bergabung dengan rantai makanan seperti semua binatang iblis lainnya. Setelah menggunakan Divine Sense-nya, piton sisik ungu alam transisi menjadi bersemangat. Rumah baru rasnya ini memiliki lebih banyak energi surgawi sehingga akhirnya melihat harapan untuk mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan. Tetap saja, ia dengan cepat menjadi tenang sebelum melihat ke langit. Beberapa ratus meter di udara,
binatang iblis hitam dan putih yang sangat besar terbang berputar-putar, menyaksikan penambahan ras baru ini ke lingkungan. Tuan, kecuali beberapa ribu piton sisik ungu yang tidak dapat saya ajak berkomunikasi, yang lainnya semuanya ada di sini. Burung hitam putih mendengar suara piton dan dengan cepat turun ke sisinya. Tentu saja, burung ini tidak lain adalah Kentucky, yang telah menghabiskan beberapa tahun terbang di sekitar wilayah binatang iblis. Selain energi surgawi, apakah ini terlihat seperti tempat di mana rasmu bisa berkembang? Tentu saja, kamu dan mereka harus berjuang demi kepentinganmu sendiri karena tidak ada yang diberi keuntungan apapun. Petik 2. Kuil tidak bisa meminta lebih. Tidak ada masalah sama sekali, Pak. Saya bisa melihat banyak ras berbeda menjadi predator dan mangsa di mana-mana. Ras saya akan memiliki tantangan yang lebih dari cukup untuk tumbuh dan juga tidak akan kekurangan makanan untuk bertahan hidup. Sedangkan saya hanya akan mengambil sudut dan memusatkan seluruh perhatianku pada kultivasiku. Aku tidak punya waktu lebih lama lagi untuk hidup, dan sejujurnya, aku sudah menyerah untuk mencapai alam Void Tempering. Tapi sekarang, aku rasa aku punya sedikit peluang lebih besar, Nov Epsilon Lus B. Com. Kentucky mengangguk, puas. Setiap ras yang ditambahkan ke tempat ini dilakukan setelah memikirkan lingkungan secara keseluruhan. Satu-satunya aturan adalah bahwa binatang iblis alam transisi tidak boleh bertarung satu sama lain karena ini adalah planet kecil di alam dimensi kecil. Anda akan menyebabkan terlalu banyak masalah jika Anda memiliki perselisihan dengan salah satu monster iblis alam transisi di sekitar. Kami memiliki formasi yang disiapkan khusus untuk acara seperti ini. Kuil menggelengkan kepalanya. Saya tidak berniat menghalangi siapapun pada saat kritis ini. Itu bagus. Kentucky senang mendengarnya. Bagaimanapun, saya masih dalam proses mengundang lebih banyak ras untuk bergabung dengan alam dimensi ini. Sederhananya, lebih dari separuh seluruh planet masih kosong. Saya menemukan grup Anda sambil mencari laut sehingga saya dapat berkumpul beberapa ras binatang setan laut. Kuil tahu itu. Kalau begitu, kamu bisa terus terbang ke arah yang sama saat kamu menemukanku. Aku melakukan perjalanan cukup banyak setelah mencapai alam transisi, jadi aku menemukan lautan yang jaraknya sekitar 3 tahun. Aku tidak ke sana untuk memeriksa ke dalam karena saya akan berada pada posisi yang sangat dirugikan jika saya disergap oleh binatang setan laut di wilayah mereka. Saya pikir Anda harus melihatnya. Mata Kentucky berbinar. Ada, hebat. Saya hanya menemukan beberapa danau kecil, tetapi hanya satu binatang iblis alam transisi. Pada akhirnya, dia tidak ingin meninggalkan wilayahnya, jadi saya tidak memaksanya. Jelas sekali bahwa tidak semua binatang iblis akan menerima begitu saja undangan Kentucky untuk bergabung dengan alam dimensi permata jiwa. Sejujurnya, mayoritas menganggapnya sebagai jebakan atau sejenisnya, jadi Kentucky harus sering bepergian untuk mengumpulkan begitu banyak balapan setelah bertahun-tahun. Kuil menambahkan, yah, jaraknya 3 tahun bagi saya ketika saya berada di tahap awal alam transisi. Bagi Anda, Tuan, saya rasa Anda tidak akan membutuhkan waktu sebulan pun untuk sampai ke sana. Kentucky mengangguk. Tidak apa-apa. Aku akan meluangkan waktuku, dan mungkin aku akan melewati binatang iblis alam transisi yang kamu sebutkan untuk tinggal di dekat wilayahmu. Kuil kemudian berbalik, bersiap untuk pergi. Dia ingin mulai berkultivasi secepat mungkin. Namun, Kentucky teringat sesuatu. Ryan, salah satu manusia yang kuceritakan padamu, membangun formasi untuk memurnikan garis keturunan. Itu tidak ada gunanya bagi Divine Demon Beast sepertiku, tapi itu pasti akan meningkatkan konstitusimu. Jika kamu memiliki jejak Divine apapun garis keturunan Demon Beast, pasti akan meningkat banyak. Mungkin Anda bahkan akan berevolusi tergantung pada hasilnya. Pastikan untuk mencobanya. Apa? Kuil segera berbalik dan menghentikan wajahnya tepat di depan Kentucky sambil terengah-engah. Apa itu benar? Benarkah? Benarkah? Kentucky dengan cepat mundur beberapa langkah, menunjukkan ekspresi jijik. Apa yang kamu lakukan, cabul? Jangan mendekat. Lagi pula, formasi itu ditandai di slip giok yang kuberikan padamu, jadi berkultivasilah di sana selama beberapa dekade ke depan, dan itu akan memberikan hasil. Kentucky segera pergi sebelum Kuil menunjukkan perilaku yang lebih buruk lagi. Kuil, tanpa membuang waktu, mengeluarkan slip giok dan segera terbang, menghilang di kejauhan. Siapapun tahu kemana dia pergi.
Kentucky kemudian muncul kembali di luar alam dimensi permata jiwa dan segera merasakan kecepatan kultivasinya meningkat puluhan kali lipat. Tapi dia sudah terbiasa dengan hal itu. Seperti disebutkan sebelumnya, budidayanya dibagikan dengan Ryan, Rowan, dan Celis, yang berkultivasi di ruang di mana waktu berlalu 50 kali lebih cepat. Sekarang setelah dia berada di luar, dia benar-benar merasakan perbedaan itu. Paling lama dalam 1 tahun, kita akan mencapai tahap tengah dari alam ruang elemental, gumamnya sebelum berangkat sekali lagi. Bab 2204 Ide lain. Kembali ke masa lalu, kelompok si kembar mencapai puncak alam pembengkokan ruang. Tentu saja, sudah waktunya untuk melakukan terobosan. Sister Orb menjelaskan kepada si kembar bahwa ruang elemental pada dasarnya terdiri dari penggabungan kekuatan spasial seseorang dengan elemental affinity seseorang. Anda kemudian akan menggunakan energi yang menyatu itu untuk mendorong dantian atau inti iblis Anda ke alam pembengkokan luar angkasa. Sejak saat itu, kelompok mereka dapat memilih apakah mereka ingin menggunakan kekuatan spasial yang digabungkan dengan elemen mereka atau menggunakannya secara terpisah. Sudah jelas bahwa kekuatan keterampilan terkait spasial jauh lebih kuat ketika elemental affinity seseorang bekerja sama dengan kekuatan spasial mereka. Biasanya terobosan seperti itu akan menimbulkan keributan besar. Tapi karena kelompok mereka melakukan itu saat berada di dalam alam dimensi permata jiwa, tidak ada yang terjadi di luar. Bahkan Kentucky kembali lagi hanya untuk terobosan itu. Sejak itu, si kembar terus berkultivasi dengan Celis sementara Kentucky mengumpulkan lebih banyak lagi binatang iblis untuk alam dimensi permata jiwa. Di sela-sela waktu budidaya, Ryan dan Rowan sering melatih keterampilan mereka, membiasakan diri dengan kekuatan baru mereka sebelum terus meningkatkan level mereka. Mereka juga melatih maksud senjata mereka, dengan tujuan untuk mencapai level berikutnya saat mereka berada di sana. Menurut Sister Orb, karena energi asal surgawi yang terlalu jenuh, dantian mereka memerlukan waktu untuk istirahat. Hal yang sama berlaku untuk Demon Chorus Celis dan Kentucky. Sederhananya, dantian dan inti Anda tidak seharusnya memiliki energi asal surgawi sebanyak ini. Evolusi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya membuat mereka bersiap untuk kecepatan kultivasi normal, bukan kegilaan ini. Oleh karena itu, cobalah menghabiskan 1 atau 2 bulan untuk menstabilkan budidaya Anda setiap tahun. Jika tidak, hal itu pasti akan berdampak negatif pada prospek masa depan Anda. Pada saat inilah Ryan menemukan formasi pemurnian garis darah. Pertama, karena mayoritas makhluk hidup di alam dimensi permata jiwa adalah binatang iblis. Kedua, karena hal itu akan menenangkan dunia transisi. Meskipun banyak dari mereka yang membawa ras mereka ke alam permata jiwa, mereka tetap menjaga kewaspadaan, berpikir bahwa ras mereka mungkin akan dimanfaatkan. Memiliki formasi itu adalah keuntungan besar yang membuat mereka berpikir itu sepadan dengan risikonya. Yah, kelompok Ryan tidak berniat melakukan hal seperti itu. Selain itu, ini menjadi pengalih perhatian yang baik bagi Ryan, yang belum pernah membuat formasi seperti itu sebelumnya. Rowan, di sisi lain, memfokuskan waktunya untuk menciptakan keterampilan baru karena dia bisa menggabungkan kekuatan spasialnya dengan elemen gelap. Kembali ke masa sekarang, Rowan menggunakan salah satu dari bulan istirahat kultivasi untuk melatih hal itu. Dunia kematian. Rowan domain tersebar beberapa ratus meter di sekelilingnya, sehingga mustahil untuk melihat ke dalam. Di dalamnya, skill Shadow Steps miliknya memungkinkan dia bergerak lebih cepat dari bayangan normal. Keterampilan apapun yang menggunakan elemen gelap juga akan ditingkatkan. Tentu saja, kegunaan utama domain Rowan bukanlah itu. Sebaliknya, faktanya hal itu dapat merusak domain lain. Namun, ada sesuatu yang baru sekarang. Kekuatan spasial menyatu dengan elemen gelap domain, sesuatu yang bisa dia gunakan sekarang setelah dia mencapai alam elemental space. Namun, hanya dia yang tahu apa dampaknya terhadap musuh. Rowan tersenyum tipis dan kemudian mengambil domainnya. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan skitenya dan memanggil skite inten miliknya. Pada saat itulah Ryan tiba di tempat latihannya. Jadi kamu di sini. Saya pikir Anda harus melihatnya. Ryan mengangguk, tidak terlalu peduli. Ada apa? Mau latihan pertarungan lagi? Jelas sekali, Ryan dan Rowan serta Celis sering bertarung satu sama lain untuk membantu mereka terbiasa dengan kekuatan mereka sendiri. Ini tentang tujuan senjata. Kamu dan aku bisa berbagi kenangan dan pengalaman kita sendiri selama kita mau.
Meski begitu, kamu harus tahu bahwa kita hampir mengambil satu langkah ekstra. Ryan mengangguk. Tentu, kita sudah berada di Call of the Weapons, level ketiga. Saya juga bisa merasakan kedekatan kita dengan level berikutnya. Tapi Anda tahu betul bahwa kita tidak tahu apa itu level keempat. Kita belum mengambil langkah berikutnya. Roan melihat skite inten miliknya, bersenandung dengan senjatanya dan memanfaatkan elemen gelap dan energi langit miliknya. Disitulah menurutku aku menemukan sesuatu. Sejauh ini, kita menggunakan kekuatan spasial dengan maksud senjata kita untuk meningkatkan kekuatannya. Pada dasarnya sama dengan elemen gelap dan energi langit. Perbedaannya adalah kita hanya menutupinya dengan energi langit. Elemen, energi langit, dan kekuatan spasial. Setelah kami mencapai alam ruang elemental, kami dapat memadukan kekuatan spasial dengan kedekatan elemental kami. Mungkin itulah yang dibutuhkan oleh inten senjata tingkat selanjutnya. Kamu ingin memadukan maksud senjata dengan energi langit, elemen, dan kekuatan spasial. Ryan bertanya, merasa sulit mempercayainya. Elemen kita sudah menyatu dengan kekuatan spasial kita sekarang karena kita berada di tahap tengah dari alam ruang elemental, jadi kamu tidak perlu melakukannya secara terpisah. Tetap saja, menurutku ini bukan jawabannya. Maksud senjata telah menyatu, selalu menjadi entitas mereka sendiri. Itu adalah sejenis energi, jika Anda dapat menyebutnya energi, itu bertentangan dengan konsep lain. Energi itu ada, tetapi pada saat yang sama, energi itu tidak ada. Saya tidak melihatnya mungkin untuk melebur. Itu benar. Itu karena niat senjata seperti ini sehingga tidak menyebabkan konflik dengan kekuatan lain seperti energi langit, kekuatan spasial, dan kedekatan elemental kita. Sebaliknya, mereka hanya tingkatkan kekuatan serangan kita. Roan menyipitkan matanya sebagai jawaban. Disitulah aku bingung. Kok bisa meningkatkan kekuatan skill secara keseluruhan saat menggunakannya kalau tidak bisa menyatu dengan yang lain? Novelusb.com. Ini, Ryan sedikit ragu. Aku tidak begitu tahu. Roan terus melihat skite inten miliknya. Itulah mengapa menurutku level selanjutnya ada hubungannya dengan kekuatan kita yang lain. Saat itulah Ryan mendapat ide. Tunggu, mungkin itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan kita yang lain. Kata-kata Ryan menarik perhatian Roan. Apa yang ada dalam pikiranmu? Bab 2205 Ayo maju. Anda ingin menggabungkan maksud senjata kami dengan energi langit, kekuatan spasial, dan elemen kami. Namun, jika Anda memanggil saya ke sini, itu berarti Anda sudah mencobanya dan gagal berkali-kali, lanjut Ryan. Itu seharusnya menjadi bukti bahwa hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Menurutku kamu salah. Daripada menggabungkan keduanya, bagaimana jika kita mengubah maksud senjatanya? Ron terkejut. Ubah maksud senjata. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Senjata inten kami dimulai dengan benih inten senjata. Kemudian tumbuh menjadi eterealitas stabil di tingkat kedua. Akhirnya, ia tumbuh sekali lagi, sekarang bisa menggunakan panggilan senjata untuk memperkuat dirinya sendiri. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksudku? Itu selalu berubah. Setiap level tidak seperti sebelumnya. Level berikutnya pastinya harus berupa bentuk baru juga. Lupakan tentang menggabungkannya dengan kekuatan kita yang lain. Niat senjata kita sudah meningkatkan segalanya. Itu tidak perlu digabungkan. Seperti yang saya katakan, ini adalah konsep keberadaan yang berbeda. Ia sudah berfungsi dengan segalanya. nomikronvelusb.com. Roan merenungkan kata-kata Ryan dan harus mengakui bahwa kata-kata itu masuk akal. Ubah menjadi sesuatu yang berbeda sekali lagi, Roan melihat ke arah maksud senjatanya, yang telah mencapai batas tingkat panggilan senjata. Saya bisa merasakan mereka ingin memberikan satu langkah maju lagi, tapi ke arah mana? Ryan mengangkat bahunya sambil memegang pedang bintang hitam miliknya. Dia kemudian mengaktifkan SWOT inten miliknya sendiri sambil berbicara. Saya harap saya tahu jawaban atas pertanyaan ini. Saya juga tahu bahwa maksud pedang saya telah mencapai batas tingkat ketiga dan ingin berevolusi. Siapa tahu, mungkin itu sesuatu yang keren. Ryan dengan cepat membuat beberapa pose serangan yang penuh kekurangan di mata Roan. Akhirnya, dia selesai mengangkat senjatanya tinggi-tinggi di atas kepalanya sebelum berteriak seperti superhero dari serial TV. Majulah, pedang aura. Mulut Roan bergerak-gerak, merasa ingin memukul Ryan lagi hanya untuk menghilangkan rasa frustrasinya karena harus menontonnya.
Seolah semudah itu, hahaha. Ryan tidak peduli dengan ekspresi Rowan dan hanya menertawakan leluconnya sendiri. Belum. Asteris bus. Maksud pedang Ryan sepertinya mendengar panggilannya. Bentuk ethereal yang menutupi Black Star miliknya mulai berubah bentuk, seperti saat ia berevolusi dari dua level sebelumnya. Benda halus itu kemudian meresap ke dalam pedang bintang hitam, memberinya cahaya putih yang kontras dengan warna hitam pedang itu. Ini, Rowan memandang pedang Ryan seolah sedang melihat hantu. Tidak semudah itu kan? Benar, dia bertanya dengan pasrah sambil menatap Ryan. Kamu memanggil Open Sesame, dan kemudian ada kucing sialan bernama Sesame di belakang gerbang itu. Sekarang kamu memanggil SWOT Aura, dan ini dia, kamu sekarang memiliki SWOT Aura. Mengapa kamu tidak memanggil fusi dari kedua sisi alam semesta juga? Itu akan menyelesaikan semua masalah kita. Bahkan Rowan kehilangan ketenangannya sekarang. Majulah, perpaduan kedua sisi alam semesta. Ryan berteriak, mencobanya. Namun setelah sekian lama hening, tidak terjadi apa-apa. Yah, aku mencoba. Rowan sudah merasa ingin menangis. Tentu saja, Ryan sama terkejutnya dengan Rowan sendiri. Hei, jangan lihat aku. Itu seharusnya hanya lelucon, lelucon. Aku hanya memikirkan serial pahlawan super dan game RPG itu dan berpura-pura menjadi karakter yang menggunakan pedang. Aku bersumpah aku tidak menginginkan hal seperti itu, ini akan terjadi. Pertama-tama, apakah ini benar-benar maksud pedang tingkat keempat? Rowan lalu menarik napas dalam-dalam dan segera mengangkat sabitnya ke arah Ryan. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Jangan gunakan apapun selain aura pedang milikmu ini. Aku akan menggunakan sabitku dengan maksud senjata tingkat ketiga, panggilan senjata. Hei, tunggu, Ryan tidak siap sama sekali. Sayangnya, Rowan sudah menyerang. Kotoran, saya pikir Anda harus melihatnya. Sabit Rowan, yang hanya memiliki intens sabit di level ketiga yang aktif, segera mengenai pedang bintang hitam Ryan. Meskipun Ryan terkejut, dia tidak menunda tanggapannya. Dia sudah mengaktifkan aura pedangnya, atau apapun tujuan pedangnya, yang diaktifkan. Setelah bertahun-tahun berlatih dengan Rowan, Kentucky, dan Celis, reaksinya sama bagusnya. Asteris dentang, asteris retakan, asteris. Kedua senjata adalah bagian dari satu set, jadi keduanya sama kuatnya dengan yang lain. Namun, Call of the Weapons Intent milik Rowan dengan mudah ditembus, memungkinkan Black Star dan SWOT Intent milik Ryan untuk memukulnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ah! Ryan langsung berteriak saat melihat itu. Sabit bintang putihku. Di sana, dia bisa melihat retakan kecil pada bilas kite besar itu, yang membuat jantungnya berdarah. Lagi pula itu adalah anaknya. Rowan benar-benar mengabaikan teriakan Ryan dan melihat celah itu dengan terkejut. Kekuatan seperti itu, jadi itulah maksud senjata tingkat keempat. Dia lalu menatap Ryan yang segera menarik sabitnya dari tangan Rowan untuk memeriksa kerusakannya. Bagikan kenanganmu denganku. Aku ingin memahami apa yang kamu rasakan saat melahirkan niat tingkat keempat. Air mata Ryan jatuh di skite. Dia sepertinya tidak peduli dengan Rowan saat ini. Bintang putih kecilku yang malang. Apa yang telah kulakukan padamu? Asteris asteris aduh, asteris. Rowan lalu menamparkan bagian belakang kepala Ryan, tidak berminat menunggu Ryan pulih. Hentikan omong kosong itu. Lagi pula kamu sudah berencana untuk mengupgrade kedua senjata kita dengan akumulasi Solar Essence. Ambil saja kesempatan ini dan lakukanlah. Sekarang, bagikan kenanganmu denganku. Ryan mengusap bagian belakang kepalanya, merasa bersalah. Kamu benar-benar tidak memahami perasaan seorang ahli metalurgi. Tetap saja, dia berbagi kenangannya sebelum menyingkirkan sabit bintang putih. Terserah, idemu tidak buruk. Kurasa aku hanya bisa mendorong peningkatan tingkat tinggi surgawi. Dia benar-benar mengabaikan Rowan setelah itu dan pergi. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, esensi matahari di matahari memang cukup untuk menempa kembali senjata, jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengerjakannya. Dia akan mempelajari pedang auranya nanti. Sedangkan untuk Rowan, dia fokus pada ingatan dan perasaan yang dimiliki Ryan ketika dia membangkitkan kekuatan keinginan tingkat keempat sebelum mengeluarkan sabit sederhana yang dia gunakan untuk pelatihan. Tidak lama kemudian, eterealitas sabitnya berubah dengan cara yang sama seperti maksud pedang Ryan, menjadi cahaya gelap di atas sabitnya. Jadi begitulah.
Bab 2206 Sebuah ide yang tidak dapat dieksekusi. Ternyata tingkat maksud senjata berikutnya memang adalah cahaya seperti aura. Dari apa yang Roan lihat, Ryan benar. Niat pedang berubah bentuk sekali lagi, seperti yang terjadi pada 3 tahap sebelumnya. Setiap bentuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh sambil mempertahankan kemampuan utamanya untuk membantu setiap gerakan yang digunakan dengannya. Ia benar-benar tidak perlu menggabungkan kekuatan kita, dan kemungkinan besar, itu tidak akan pernah terjadi. Si idiot itu benar ketika menganggapnya sebagai sebuah konsep keberadaan yang berbeda. Roan kemudian melupakan keberadaan Ryan dan fokus berlatih dengan weapon inten baru, yang dia akui menyebutnya aura cukup tepat. Kalau begitu, sebut saja weapon aura, gumamnya saat dia menyadari beberapa gerakan dalam satu gerakan. Sementara itu, Ryan tiba di bengkel pandai besi dan segera mulai mengerjakan peningkatan baru. Dia masih merasakan sakit pada skite karena membutuhkan lebih banyak bahan langka untuk memperbaikinya, tapi mau bagaimana lagi? Saya belum berlatih pandai besi pada tingkat kultivasi saya. Jika saya berada di tahap akhir dari alam ruang elemental, saya yakin saya bisa menempa peralatan tingkat puncak surgawi. Namun, saya hanya berada di tahap tengah, jadi saya tidak memiliki kultivasi yang diperlukan untuk melakukannya. Namun, saat itulah dia teringat akan energi langitnya. Bagaimana jika saya menggunakan Sky Energy untuk mengimbangi kurangnya tingkat budidaya? Itu seharusnya cukup untuk menebus satu tahap ini, bukan? Dia pikir. Dulu ketika dia terakhir kali meningkatkan sabit bintang putih dan pedang bintang hitam, dia tidak memiliki energi surgawi, energi stelar, dan kekuatan jiwa yang menyatu. Hasil perpaduan mereka, energi berwarna biru langit, jelas jauh lebih baik daripada yang dia gunakan sebelumnya. Namun, Ryan tidak langsung menempa kembali sabit dan pedangnya. Pertama-tama, dia belum pernah mencoba menempa peralatan tingkat tinggi surgawi sebelumnya, apalagi tingkat puncak surgawi. Ryan dengan cepat memeriksa banyak logam dan bahan lain yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Pertama, mari kita coba dengan beberapa perlengkapan umum di level tinggi. Saya hanya memiliki cukup solar essence untuk menempa ulang senjata kita sekali, jadi saya tidak bisa menyia-nyiakannya dengan kegagalan. Maka, Ryan mulai berupaya meningkatkan keterampilan pandai besinya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia bisa membawa kemampuan yang diperoleh di alam ruang elemental ke dalam senjata itu sendiri. Dengan begitu, senjatanya yang dapat mengumpulkan elemen sendiri juga akan memadukan elemen yang dikumpulkan dengan kekuatan spasial hanya dengan menuangkan energi surgawi ke dalamnya. Tapi ada masalah. Sekecil apapun itu, rune yang digunakan untuk menuliskan senjata sudah menempati seluruh ruang yang tersedia untuk mereka. Tiba-tiba Ryan mendapat ide. Tunggu, bagaimana jika aku menggunakan rune yang kutemukan di inti energi asal surgawi yang kosong? Ukurannya beberapa kali lebih kecil, kalau saja aku bisa meniru ukuran dan ketahanannya sendiri. Tapi sekali lagi, bagaimana cara membuatnya? Mereka terlalu kecil untuk dibuat dengan tangan. Bahkan rune formasi sirkuit milikku sendiri sudah berada pada titik di mana menggunakan tangan untuk mengukirnya adalah hal yang mustahil, apalagi rune dari inti yang kami dapatkan dari pesawat luar angkasa. Teknologi di sana jauh lebih maju. Setelah memikirkannya sejenak, Ryan memutuskan untuk memanggil Sister Orb ke bengkel pandai besi. Untuk apa kamu membutuhkanku? Dia segera tiba, tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Kamu telah melihat rune di inti energi asal surgawi, kan? Ryan langsung bertanya. Tentu, bagaimana dengan mereka? Meskipun aku bisa menyimulasikannya di repositori formasi sirkuit, aku tidak punya cara untuk membuat dan menuliskannya di senjataku. Apa menurutmu kamu bisa memanipulasi alam dimensi permata jiwa untuk meniru apa yang aku buat di simulator? Ryan hanya bisa mengandalkan itu. Tidak, jawab Suster Orb. Bagaimana saya bisa membuat sesuatu yang tidak bisa Anda buat? Pertama-tama, saya tidak tahu cara membuat rune dari formasi dan prasasti. Saya hanya bisa meretasnya. Anda harus membuat peralatan yang diperlukan untuk membuat rune sekecil itu. Ryan hanya bisa menghela nafas sebagai jawaban. Jadi memang seperti itu, ya, bukannya aku tidak menduganya. Kalau kamu bisa melakukan hal seperti itu, kamu pasti sudah memberitahuku sejak lama. Pada akhirnya, Ryan harus menunda gagasan tentang senjata yang dapat menggabungkan elemen dan kekuatan spasial. Terima kasih, Suster Orb.
Tidak masalah. Ngomong-ngomong, sudah hampir 2 bulan sejak sesi kultivasi terakhirmu. Jangan lupa untuk kembali berkultivasi ketika waktunya tiba. Celislah yang menyuruhmu untuk mengingatkanku, kan? Ryan tahu mengapa dia mengatakan itu. Ya, karena dia adalah cedar penelan dunia yang pada dasarnya ada untuk menyerap energi, dia tidak membutuhkan istirahat sebanyak kalian bertiga. Intinya selalu stabil sebulan sebelumnya dibandingkan kalian berdua dan Kentucky. Anda sudah bisa membayangkan apa artinya dia harus selalu menunggu 1 bulan ekstra sejak budidayanya dibagikan kepada Anda semua. Ryan mengangkat bahunya sambil menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yah, aku tidak akan lupa, jangan khawatir. Apalagi dia pasti akan datang menemui Rowan dan aku ketika saatnya tiba. Itu benar. Pokoknya, aku pergi. Sister Orb kemudian menghilang dalam sekejap, meninggalkan Ryan sendirian di bengkel pandai besi. Ryan kemudian pindah ke tungku listrik dan menyalakannya sekali lagi, dengan cepat memulai kembali pekerjaannya dengan senjata biasa. Yah, jika ada, aku akan bisa menjual senjata tambahan ini setelah kita mencapai kota. Itu tidak akan mungkin terjadi jika aku menemukan cara untuk membuatnya menggabungkan elemen dan kekuatan spasial sendiri, seperti yang aku ingin lakukan, merahasiakannya. Setelah itu, suara tungku bergema di bengkel saat Ryan memikirkan ide-idenya yang lain. Terkadang konten hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu. Bab 2207 Keuntungan Energi Langit. Berbicara tentang Celis, dia jelas ingin berkultivasi tanpa henti. Tapi karena dia tidak bisa melakukannya, dia punya pekerjaan lain yang sangat penting selama 2 bulan dia tidak melakukan apapun setiap tahunnya. Celis mengumpulkan jenis tanaman yang tak terhitung jumlahnya dan menyebarkannya ke seluruh wilayah. Dia pada dasarnya adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas pertumbuhan kehidupan tanaman di planet permata jiwa. Melalui akarnya, yang menyebar semakin jauh ke seluruh planet ini, dia memeriksa situasi di area di mana dia harus mulai bekerja. Mengingat posisi matahari palsu, sebaiknya area ini dibiarkan saja. Ini sudah menjadi gurun pasir. Mencoba menanam pohon dan tanaman kecil di sini akan terlalu merepotkan. Aku akan menyimpan beberapa akarku di tempat ini, untuk berjaga-jaga. Selain itu, Kentucky nanti bisa membawa beberapa Demon Beast tipe gurun jika dia lewat di dekat tempat seperti itu. Perhatiannya kemudian beralih ke bawah air. Sebagai pohon cedar penelan dunia, akarnya tidak bisa membedakan medan kering dan basah. Semuanya dianggap sah untuk diserap dalam perlombaannya. Sepertinya tanaman bawah air baik-baik saja. Saya masih belum punya kesempatan untuk menyebarkannya ke lebih dari 10% lokasi, tapi saya hanya bisa melakukan banyak hal dengan waktu yang saya punya. Kami juga kekurangan banyak binatang iblis laut dan ikan normal, jadi itu bukan prioritas saat ini. Saat Celis melakukan semua itu, mau tak mau dia mengingat betapa dia telah berubah dari dirinya sebelumnya. Saat itu, aku hampir menyerap seluruh kehidupan planet ini hingga Zasvin harus menyegelku. Sekarang disinilah saya, membantu sebuah planet untuk berkembang alih-alih menyedotnya hingga kosong. Yah, itu pada dasarnya karena saya diberi energi yang lebih dari cukup untuk berkultivasi, jadi saya tidak perlu melakukan hal seperti itu. Ryan dan Rowan akan membuatku terbunuh jika aku tetap mencoba hal seperti itu. Hahaha, begitu saja. Celis melanjutkan pekerjaannya selama beberapa hari berikutnya. Tentu saja, begitu waktu istirahat selesai, dia langsung mengirim pesan kepada Ryan dan Rowan. Waktunya untuk berkultivasi. Ayo, ayo, ayo. Ryan memegang sepasang rantai di tangannya, salah satu senjata yang dia tempa selama beberapa hari terakhir. Itu adalah peralatan surgawi tingkat menengah dan sangat dekat dengan peralatan tingkat tinggi. Aku sangat dekat. Tapi saya rasa saya harus kembali berkultivasi sebelum melanjutkan pelatihan pandai besi saya. Dia kemudian melemparkan rantai itu ke sudut dan meninggalkan bengkel pandai besi. Rowan juga sedang bekerja pada saat itu. Dia tidak berlatih dengan weapon aura yang baru ditemukannya. Sebaliknya, dia tahu bahwa waktu untuk melanjutkan budidaya sudah semakin dekat, jadi dia kembali ke lokakarya alkimia. Salah satu alasan mengapa kecepatan kultivasi kelompok si kembar secepat itu bukan hanya inti energi asal surgawi tetapi juga pil yang membantu kemajuan kultivasi. *TSS. Rowan membuka tutup kualinya, melihat cairan obat panas yang mengepul di dalamnya. Dia kemudian menambahkan bahan terakhir pil dan menutupnya kembali.
Menggunakan kontrol cauldron, yang memiliki kemampuan pemanasan yang tepat, Roan mengontrol suhu hingga mencapai tepat 313,7 derajat. Kemudian mulai bergetar seolah cairan obat dan energi di dalamnya tidak terkendali. Namun, Roan tidak terkejut atau khawatir. Energi biru langit keluar dari tubuhnya, menyeruput ke dalam kuali seolah tidak ada penghalang antara luar dan dalam. Gemetarnya dengan cepat berhenti saat kuali menjadi cukup jinak. Sky Energy ini benar-benar sesuatu yang lain. Stellar Energy yang menyatu dalam energi ini mampu memperkuat ketahanan cairan obat, memungkinkan saya menggunakan suhu yang jauh lebih tinggi. Setelah saya menambahkan elemennya, itu bisa membentuk pil yang jauh lebih baik. Kontrol cauldron tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah sementara Roan mengoperasikan ramuannya. Cahaya itu meningkat selama beberapa detik, tapi kuali tetap tenang. Akhirnya, cahayanya menghilang saat tutupnya dibuka. Di dalam, sekarang ada 12 pil, semuanya di tingkat menengah surgawi. 12 pil budidaya elemental laten lainnya dengan tambahan efek energi yin dan yang. Ramuan obat yang digunakan di dalamnya juga sangat bagus. Celis benar-benar melakukan pekerjaan luar biasa membantuku mengurus kebun obat. Roan dengan cepat memasukkan pil-pil itu ke dalam botol yang dibuat khusus untuk mencegahnya kehilangan khasiat obatnya. Setelah itu, dia mematikan semuanya dan membersihkan lokakarya alkimia hingga bersih. Dia telah mendengar omelan Celis tentang kembali berkultivasi, tetapi dia tidak peduli dan menyelesaikan semuanya di sana sebelum keluar. Dia kemudian menggunakan koneksinya ke alam dimensi permata jiwa untuk memindahkan botol tersebut ke Rean dan Celis, karena pil tersebut efektif untuk humanoid dan iblis. Hal yang sama seperti biasanya. Minumlah satu pil dan habiskan 4 hingga 5 bulan berikutnya untuk mencernanya sambil berkultivasi. Mereka seharusnya dapat meningkatkan kecepatan kultivasi kita sekitar 15% atau lebih. Rean dan Celis mengangguk, dengan cepat menelan masing-masing satu pil. Roan, tentu saja, melakukan hal yang sama dan meminum satu pil. Kumpulan ramuan pil terakhir itu hanyalah salah satu dari sekian banyak ramuan yang telah dia buat, jadi ada banyak yang bisa digunakan untuk beberapa dekade berikutnya. Jangan lupa bahwa waktu berlalu 50 kali lebih cepat di alam dimensi permata jiwa saat ini. Begitulah cara kerja di alam dimensi permata jiwa. Berkultivasi, latih keterampilan lain sambil istirahat dari budidaya, kemudian kembangkan lagi setelah istirahat. Si kembar akan menghabiskan ratusan tahun di dalam alam dimensi, jadi mereka benar-benar punya waktu untuk mengerjakan banyak hal. Persis seperti itu, 20 tahun berlalu di dunia luar. Hari ini, Kentucky kembali dan memasuki alam dimensi juga. Itu karena mereka akan memasuki tahap akhir dari alam ruang elemental. Bab 2208 Kekuatan Waktu. Yo, itu lebih cepat dari yang kukira, kata Kentucky. Sepertinya kita hampir mencapai target kita setelah 20 tahun. Apa yang kamu bicarakan? Rean bertanya balik. Ini hanyalah tahap akhir dari alam ruang elemental. Selain itu, ini baru 20 tahun bagimu. Menurutmu berapa lama kita terus berkultivasi di sini? Bukankah kamu melakukan pekerjaan yang bagus dalam merekrut binatang iblis? Aku akan memberitahumu untuk tinggal dan membantu kami berkultivasi. Peranmu dalam berkultivasi memang membuat perbedaan, tahu. Kami sudah berada di tahap puncak jika kamu di sini berkultivasi bersama kami. Rean benar, meskipun Kentucky melakukan pekerjaan yang baik dalam perekrutan, berkurangnya satu individu yang berkultivasi dengan budidaya bersama telah menunda mereka beberapa tahun. Ide awalnya adalah untuk mencapai alam ruang waktu dalam 20 tahun. Namun, mereka baru saja memasuki tahap akhir. Kentucky sangat berterima kasih atas hal itu. Untungnya aku melakukan pekerjaan dengan baik kalau begitu. Aku benar-benar tidak ingin menghabiskan ratusan tahun di dalam tempat ini hanya dengan melakukan budidaya. Ngomong-ngomong, aku punya beberapa ras binatang setan laut untuk bergabung dengan kita. Keluar saja nanti sebentar setelah aku tiba di rumah mereka. Rean mengangguk. Bagus. Namun Roan tidak ingin terus menunggu. Apakah kamu sudah selesai? Mari kita lakukan terobosan kita. Celis setuju dengannya. Dia benar. Mari kita selesaikan karena saya ingin terus berkultivasi. Untungnya, tidak banyak rahasia ketika Anda berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya dari alam yang sama. Itu semua tentang memiliki energi asal surgawi yang cukup untuk melakukan terobosan dan hanya itu. Mereka semua mengeluarkan lebih banyak lagi inti energi asal surgawi,
dengan cepat mulai menyerap energi mereka untuk membangun momentum. Inti-intinya retak satu demi satu karena semuanya menyerap lebih banyak energi. Dantian dan inti iblis mereka sepertinya hampir meledak dengan semua energi itu. Akhirnya, mereka menggunakan semua energi itu untuk menyerang penghalang tahap akhir dari alam ruang elemental. Asteris ledakan. Asteris. Gelombang besar energi asal surgawi keluar dari tubuh mereka, menyebar jauh dan luas. Pada saat yang sama, tingkat budidaya mereka meningkat tanpa henti. Dantian dan inti mereka menjadi lebih kuat dan mampu menampung lebih banyak energi asal surgawi. Beberapa menit kemudian, budidaya mereka mencapai tahap akhir dari alam ruang elemental yang diharapkan. Phew, Ryan senang semuanya berjalan dengan baik. Hanya 2 tahap lagi, dan kita akan mencapai alam ruang waktu. Namun, Rowan menyadari sesuatu yang berbeda setelah mencapai level itu. Apa ini? Dia mengulurkan tangannya, mencoba merasakan sensasi itu dengan lebih baik. Ryan, Kentucky, dan Celis juga memperhatikan apa yang dilakukan Rowan dan semakin dekat. Mereka bisa merasakan kekuatan yang sama yang coba disentuh Rowan, meskipun ini adalah pertama kalinya mereka merasakannya. Perlahan tapi pasti, setitik kecil cahaya keemasan mulai berkumpul di sekitar tangan Rowan. Segera, mereka berempat menyadari apa itu. Ini kekuatan waktu. Mereka telah melihat warna time power beberapa kali sebelumnya. Namun, mereka tidak pernah bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka tahu hanyalah setelah terkumpul dalam jumlah yang cukup, itu akan terlihat sebagai cahaya kemasan. Bukankah kita seharusnya bisa menyentuh kekuatan waktu di alam ruang waktu saja? Saat itulah Sister Orb berkomentar. Apakah itu sulit dipercaya? Pada tahap akhir alam transisi, kalian berdua sudah bisa menggunakan kekuatan spasial. Di tahap akhir alam Void Tempering, kalian berdua mampu membengkokkan ruang. Pada tahap akhir alam pembengkokan ruang, kalian berdua mampu memadukan elemen dengan kekuatan luar angkasa kalian. Sekarang Anda mencapai tahap akhir dari alam ruang elemental. Anda mengerti apa yang ingin saya katakan. Ryan dan Rowan harus mengakui bahwa Sister Orb benar. Mereka juga tahu bahwa itu semua berkat teknik kultivasi yang mereka peroleh dari sistem yang sempurna untuk tubuh mereka. Ryan dengan cepat mencoba melakukan hal yang sama karena dia bisa merasakan kekuatan itu. Benar saja, dia juga mengumpulkan kekuatan waktu di tangannya. Si kembar harus menggunakan cukup banyak energi asal surgawi untuk mewujudkannya, namun mereka tetap bisa melakukannya. Mari kita lihat apakah kita bisa menggunakannya untuk mempercepat atau memperlambat waktu di sekitar kita. Dengan mengumpulkan kekuatan itu di sekitar tubuh mereka, mereka menginginkannya bergerak lebih cepat. Itu berhasil, dan si kembar merasakan gerakan tubuh mereka bekerja lebih cepat dari biasanya. Hanya saja pengaruhnya sangat terbatas. Melihat gerakannya sendiri, Ryan mau tidak mau berkata, meskipun aku melakukan sebanyak yang aku bisa, aku hanya 2-3% lebih cepat. Rowan mengangguk, mencapai hasil yang sama. Tampaknya itu adalah batas kita, dan ia menggunakan banyak energi asal surgawi untuk menjaganya. Tidak ada yang salah dengan itu, kata Sister Orb. Kamu memang bisa menyentuh kemampuan realem berikutnya 2 tahap sebelumnya. Namun, setiap kali hal itu terjadi, kemampuan Anda untuk melakukan itu bahkan lebih buruk daripada seseorang di tahap awal alam berikutnya. Ini adalah masalah yang sama. Anda belum berada di alam itu. Fakta bahwa Anda dapat menyentuh kemampuan ini cukup menakjubkan. Ryan dan Rowan kemudian berhenti melakukan itu karena mengendalikan kekuatan waktu benar-benar menghabiskan banyak energi asal surgawi. Itu masuk akal. Kentucky mencoba melakukan hal yang sama, tetapi sepertinya dia tidak mampu melakukannya. Saya benar-benar iri dengan teknik kultivasi Anda ini. Saya bisa merasakan kekuatan waktu, tetapi saya tidak bisa mengumpulkannya. Celis setuju dengan Kentucky. Hal yang sama di sini. Kamu bisa merasakannya karena hubunganmu dengan Ryan dan Rowan. Namun, kamu bukanlah mereka. Meskipun demikian, setidaknya merasakannya merupakan keuntungan besar, karena Anda seharusnya tidak dapat melakukannya sebelum alam ruang waktu. Siapa tahu, mungkin Anda bisa mengendalikan sedikit kekuatan waktu di tahap puncak alam ruang elemental. Kedua iblis itu mengangguk dan berhenti mencoba. Namun, Rowan lebih tertarik pada hal lain. Karena aku bisa mengendalikan waktu sekarang, bisakah aku membuka gerbang spasial? Benar saja,
Kata-kata itu menarik perhatian semua orang.